Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pejuang ASN. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan sebuah simulasi ya. Latihan soal, tepatnya 50 soal untuk P3K ya. Untuk P3K, kompetensi wawancara. Jadi kompetensi wawancara teman-teman itu untuk menilai integritas dan moralitas yang meliputi beberapa aspek. Jadi aspek kejujuran, komitmen, ya kan, terus kemudian etika dan kepatuhan ya. Jadi kompetensi wawancara itu untuk menilai beberapa aspek ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Jadi kompetensi wawancara itu dalam setiap soalnya itu ada bobotnya ya, atau ada poinnya. Jika jawabannya benar atau jawabannya yang paling tinggi itu adalah poin 4 teman-teman ya. Jadi tidak ada nilai 0, tidak ada di dalam kompetensi wawancara. Paling rendah nilainya 1 gitu, paling tinggi nilainya 4. Jadi bobot setiap jawaban benar itu skala 1 sampai dengan 4 ya, antara 1 sampai dengan 4. Tapi kalau misalnya tidak dijawab malah nilainya 0. Makanya dalam kompetensi wawancara, upayakan semua dijawab ya. Jangan sampai ada yang tidak dijawab. Kalau tidak dijawab, dia malah justru 0 ya. Tapi kalau dijawab, minimal dia ada angkanya atau ada poinnya. Oke teman-teman, itu gambaran kaitannya dengan kompetensi wawancara ya. Kita langsung menuju ke simulasi untuk soalnya. Oke, soal yang pertama teman-teman. Sebagai kepala bagian keuangan, Anda menjumpai ada salah satu pegawai yang berusaha menggelapkan uang untuk kepentingan pribadi. Sebenarnya Anda sudah tahu siapa yang melakukannya. Sikap Anda: A. Langsung memanggil pegawai yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. B. Marah-marah kepada pegawai yang bersangkutan. C. Mengirimkan surat peringatan kepada pegawai yang bersangkutan. D. Mengadakan rapat mendiskusikannya, kemudian baru memproses bagaimana tindakan yang akan dilakukan pada pegawai yang bersangkutan. Oke teman-teman, boleh dijawab ya, yang betul yang mana. Sekali lagi, kompetensi wawancara itu jawabannya tidak ada yang salah ya. Jadi setiap jawaban ada poinnya. Poin yang paling tinggi 4, kemudian poin yang paling rendah adalah 1. Oleh karena itu upayakan harus atau wajib dijawab ya, agar dapat nilai. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya yang betul adalah A ya, atau poin yang paling tinggi atau poin 4 adalah A. Jadi dalam kondisi seperti ini, sikap kita adalah langsung memanggil pegawai yang bersangkutan untuk dimintai keterangan gitu ya. Sehingga nanti kita tahu nih duduk persoalannya kenapa dia bisa melakukan hal itu, sehingga itu bisa menjadi sebuah pertimbangan kita sebagai kepala bagian keuangan di situ, gitu ya. Jadi jawabannya A. Jadi poin yang paling tinggi adalah A. Ya, kemudian yang poin tinggi kedua C, poin tinggi ketiga adalah D ya. Poin tinggi terakhir adalah B, gitu. Oke, teman-teman. Kita langsung ke soal selanjutnya. Soal yang kedua, apa motivasi Anda untuk menjadi PNS ya, atau P3K atau ASN ya? Motivasi Anda apa? A. Saya ingin memiliki gaji tetap dan jaminan hari tua. B. Saya ingin memiliki jenjang karir yang jelas sekaligus berkontribusi secara langsung untuk negara. C. Pilihan terakhir saya karena selalu ditolak melamar kerja di perusahaan swasta. Atau D. Orang tua saya berharap saya bisa menjadi PNS atau P3K ya. Oke, silakan teman-teman pilih jawaban yang paling tinggi poinnya. Kita lihat yang paling tinggi adalah yang B ya. Jadi motivasi kita, misal ditanya ya, kenapa kamu apa motivasi kamu menjadi P3K ya atau jadi PNS? Jadi ini jawaban yang paling tinggi. Saya ingin memiliki jenjang karir yang jelas sekaligus berkontribusi secara langsung untuk negara. Jadi jawaban yang poinnya paling tinggi adalah B.
poin tinggi kedua yang A ya, saya ingin memiliki gaji tetap dan jaminan hari tua. Ini sebuah realistis ya. Tapi ini kenapa poinnya lebih rendah dibandingkan yang B? Karena di sini hanya memikirkan diri sendiri nih ya kan. Jadi dia memikirkan nasibnya sendiri ya, gaji tetap dan jaminan hari tua. Tapi kalau yang B dia memikirkan diri sendiri, betul, kaitan dengan jenjang karir. Kemudian dia memikirkan juga untuk berkontribusi terhadap negara. Kemudian kalau yang D ya, yang D ini merupakan nilai tertinggi nomor 3. Orang tua saya berharap saya bisa menjadi PNS atau P3K. Artinya mewujudkan keinginan orang tua. Kemudian yang nilai paling rendah ya, itu yang C ya. Pilihan terakhir saya karena selalu ditolak melamar kerja di perusahaan gitu. Oke, teman-teman, itu. Kemudian selanjutnya soal nomor 3, mengapa Anda ingin melamar pada formasi ini ya? A, saya sudah mencari informasi mengenai formasi ini dan saya tertarik. B, saudara saya bekerja pada bidang ini dan menyarankan saya melamar pada bidang ini. C, formasi ini sedikit peminatnya sehingga peluang saya diterima lebih besar. D, saya memiliki pengalaman yang berhubungan dengan formasi ini dan ingin meningkatkan kemampuan saya. Oke teman-teman, boleh dijawab jawaban yang poinnya paling tinggi. Oke, kita lihat jawabannya adalah D ya, poin yang paling tinggi ya. Kalau kita lihat pembahasannya ini adalah dari D, A, ya, C, B gitu. Nah, ini teman-teman bisa baca-baca ya sendiri. Tapi yang jelas, mengapa apabila ditanya ya, mengapa Anda ingin melamar pada formasi ini, jawaban yang tepat adalah yang poinnya paling tinggi, saya memiliki pengalaman yang berhubungan. Jadi kita tuh punya kompetensi ya, punya pengalaman yang berhubungan dengan formasi ini. Artinya relevan dengan kemampuan kita ya, untuk meningkatkan kemampuan saya gitu. Oke teman-teman, ini jawabannya yang paling tinggi ya, nilainya adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. 4. Mengapa kami harus menerima Anda sebagai ASN? A, saya kuliah di bidang formasi yang saya lamar dan ingin mengembangkan karir di bidang ini. B, karena saya patuh dan siap disuruh mengerjakan apa saja. C, karena ini adalah impian orang tua saya, jadi tolong bantu saya. D, saya dapat dipercaya dan bekerja dengan tulus. Jawabannya adalah oke, betul. Jawabannya adalah yang A ya. Jadi yang A, saya kuliah di bidang formasi yang saya lamar dan ingin mengembangkan karir di bidang ini. Ya, jadi kalau lihat pembahasannya, A paling tinggi, D yang tinggi kedua, B, kemudian C, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada suatu hari, seorang calon pegawai pemerintah diwawancarai untuk posisi ASN di sebuah kantor pemerintahan. Pertanyaan yang diajukan oleh panitia seleksi adalah, menurut Anda, apa yang menjadi tanggung jawab seorang ASN? A, melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah atasan. B, mewakili kepentingan masyarakat serta menjadi teladan yang baik. C, menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Atau D, menjadi bagian dari lingkungan kerja yang kurang produktif. Jawabannya adalah, ya betul, jawabannya adalah B ya. Jadi mewakili kepentingan masyarakat serta menjadi teladan yang baik. Kalau kita lihat pembahasannya, poin yang besar adalah B, poin terbesar kedua A, ketiganya D, kemudian keempatnya adalah yang C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6, apa kelebihan Anda? A, saya jujur dan dapat dipercaya. B, saya penurut dan tidak pernah menyanggah. C, saya suka belajar hal baru. Atau D, saya rajin dan tidak mudah bosan. Oke teman-teman, silahkan. Ini jawabannya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Tetapi bagaimana jawaban ini bisa tepat gitu ya. Oke, betul, jawabannya adalah A ya. Kaitannya dengan integritas ya. Jadi di sini ada jujur dan dapat dipercaya. Nah ini dulu yang paling penting ya. Selanjutnya bolehlah kita menjadi penurut mungkin ya, kalau misalnya perintah itu memang tidak menyalahi aturan. Kemudian selanjutnya mungkin bisa belajar hal baru ya, rajin dan lain sebagainya. Tapi yang paling tepat adalah yang A. Jadi nilai integritas dulu ya, atau kejujuran. Jadi kalau kita lihat pembahasan A ya,
kejujuran dulu atau integritas, kemudian C, ya, C itu suka belajar hal-hal yang baru gitu ya, berarti update gitu kan, mengikuti perkembangan. Kemudian yang ketiga D ya, rajin dan tidak mudah bosan. Baru yang selanjutnya adalah yang B ya, penurut dan tidak pernah menyanggah. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Kenapa Anda memilih jadi ASN yang notabene gajinya lebih kecil dibanding bekerja di perusahaan swasta atau berbisnis sendiri? A. Walaupun lebih kecil, tapi pekerjaan lebih santai. B. Saya masih bisa mencari penghasilan sampingan tambahan. C. Jaminan penghasilan hingga hari tua, sehingga tidak pusing lagi memikirkannya. Atau D. Walaupun gajinya lebih kecil, tapi cukup untuk mensejahterakan saya. Jawabannya adalah jawabannya adalah D ya. Walaupun gajinya kecil, tapi cukup untuk mensejahterakan saya. Kalau kita lihat, ini jawabannya atau pembahasannya adalah yang terbesar D, kemudian B, C, baru yang A ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah walaupun gajinya kecil tapi cukup untuk mensejahterakan saya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Apakah Anda siap untuk ditempatkan di mana saja dan kapan saja? Jawabannya A. Saya selalu siap untuk ditempatkan di mana saja dan kapan saja. B. Tergantung situasi dan kondisi saya pada saat itu. Atau C. Saya siap namun kalau bisa di daerah perkotaan. C. Saya hanya mau ditempatkan di daerah home base saja. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, betul. Jawabannya adalah A ya. Jadi kita harus siap ya, kapan saja dan di mana saja. Itulah tugasnya seorang ASN ya. Sehingga yang paling tepat adalah yang A. Kalau kita lihat pembahasan ya, di pembahasan itu poin tinggi A, kemudian C, B, D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yang 9. Dari resume Anda, kami rasa Anda terlalu berpengalaman untuk jabatan yang Anda lamar ini. Bagaimana pendapat Anda? A. Untuk itulah saya melamar jabatan ini karena saya sudah matang secara pengalaman. B. Saya memang sudah ahli pada bidang ini, jadi tolong terima saya. C. Saya memang sudah lama berkecimpung di bidang ini, namun masih banyak hal lain yang masih harus saya pelajari untuk menjadi lebih baik. D. Itulah sebabnya banyak perusahaan swasta yang mau merekrut saya sebelumnya, namun saya lebih suka menjadi PNS atau jadi P3K ya. Oke, jawabannya apa teman-teman? Kita lihat, betul. Jawabannya adalah yang C ya, yang paling tepat. Kalau kita lihat pembahasannya ya, yang paling tinggi C, kemudian yang A, kemudian yang D, baru yang B, gitu ya. Jadi walaupun di sini kita sudah berpengalaman ya, tapi di sini kita harus punya sikap untuk terus belajar nih. Makanya di sini harus saya pelajari untuk menjadi lebih baik. Jadi jangan berhenti-berhenti untuk belajar, karena setiap posisi itu pasti ada hal-hal yang baru yang mungkin sebelumnya kita belum mengetahui. Sehingga kita harus belajar, juga harus bisa mengikuti perubahan atau perkembangan, update lah gitu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Apa target jangka pendek Anda setelah diterima jadi P3K ya, atau jadi ASN ya? A. Menguasai dan menjadi profesional pada bidang yang saya kerjakan. B. Menjadi pegawai teladan di kantor setiap tahun. C. Mencari pekerjaan lain yang gajinya lebih menjanjikan lalu resign. D. Meminjam uang ke bank untuk membuka usaha sampingan. Jawabannya adalah iya, betul. Jawabannya adalah A ya, profesionalitas ya. Jadi menguasai dan menjadi profesional pada bidang yang saya kerjakan. Sehingga jawaban yang paling tinggi nilainya adalah yang A, kemudian B, D, baru C. Oke, soal berikutnya. Seorang calon pegawai pemerintah diminta untuk menjelaskan apa itu pelayanan publik. Jawaban yang tepat adalah A. Memberikan layanan kepada masyarakat dengan baik dan ramah. B. Menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat. C. Meningkatkan kinerja pribadi tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. D. Menolak melayani masyarakat jika tidak memenuhi persyaratan tertentu. Oke, jawabannya adalah betul, yang A ya teman-teman ya. Jadi memberikan layanan kepada masyarakat dengan baik dan ramah, itulah tugasnya ASN ya. Selalu ramah ya, memberikan
pelayanan sesuai dengan aturan yang ada gitu ya, selalu sopan dan lain sebagainya. Sehingga yang paling tinggi adalah yang A, kemudian B, baru C, kemudian D. Oke, soal selanjutnya. Apakah Anda siap menerima konsekuensi dari pekerjaan ASN ini nantinya? A, selama masih dalam kesanggupan saya siap. B, tidak masalah jika konsekuensinya ditanggung bersama rekan kerja. C, saya siap jika tidak mengubah zona nyaman saya. D, sebelum melamar saya sudah mencari informasi seputar pekerjaan PNS ya atau P3K. Jadi saya sudah siap dari awal. Jawabannya adalah betul. Jawabannya adalah yang D. Nah, sebelumnya kita proaktif ya untuk mencari-cari tahu gitu kan posisi yang akan kita duduki itu seperti apa dan bagaimana. Sehingganya dari awal kita sudah siap. Sehingganya nilai yang paling tinggi adalah yang D, kemudian A, B, baru C. Selanjutnya, apa yang akan Anda lakukan jika suatu saat Anda jenuh dengan pekerjaan di bidang pemerintahan ini? A, resign dan mencari kehidupan yang lebih baik. B, meminta kepada atasan untuk dipindahkan ke bidang lain. C, mencari langkah-langkah yang efisien agar pekerjaan saya lebih cepat selesai. D, saya pastikan saya ahli pada pekerjaan tersebut sehingganya saya tidak akan jenuh. Jawabannya adalah betul. Jawabannya adalah D ya. Gitu. Jadi kita harus memastikan ya diri kita itu memang ahli di bidangnya gitu ya, sehingganya saya tidak akan jenuh gitu. Kalau kita ahli di bidang itu tentunya kita akan menyukai ya atau mencintai pekerjaan yang sedang kita duduki posisinya tersebut gitu. Sehingganya nilai yang paling tinggi adalah D, kemudian C, kemudian B, baru A ya. Oke, soal selanjutnya. Apa pendapat Anda tentang korupsi? A, lakukan saja jika dipaksa dan diancam. B, sama sekali tidak boleh. C, boleh saja asalkan atasan juga melakukannya. D, boleh saja asalkan jumlahnya hanya sedikit. Ya, ini gampang ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi korupsi itu kita harus lawan ya. Jadi tidak ada toleransi, sama sekali tidak boleh gitu ya. Kalau tentang korupsi, sehingga nilai yang paling tinggi adalah B, kemudian A, D, baru C. Soal selanjutnya 15. Apa arti bekerja untuk Anda? A, mendapatkan uang untuk keberlangsungan hidup sehari-hari. B, sebagai sarana mencari nafkah agar tidak menjadi beban bagi orang lain. C, agar tidak malu jika menjadi pengangguran. D, sebagai ruang untuk berkarya dan mengembangkan diri. Jawabannya adalah benar, jawabannya adalah B ya. Jadi sebagai sarana mencari nafkah agar tidak menjadi beban bagi orang lain gitu ya. Jadi yang paling tepat ya jawabannya yang paling tinggi nilainya adalah yang B. Kemudian baru yang D ya. Sebagai ruang untuk berkarya dan mengembangkan diri. Kemudian yang A baru C. Oke, kita ke soal selanjutnya ya. Nilai yang paling dijunjung oleh seorang ASN adalah integritas. Apakah Anda memiliki nilai tersebut? A, saat ini saya mungkin masih belum sepenuhnya berintegritas, namun saya akan selalu berupaya untuk berintegritas dalam setiap perilaku saya. B, terkadang sulit untuk berintegritas jika orang di sekitar saya tidak melakukannya juga. C, saya tidak konsisten berintegritas, namun juga tidak pernah bermaksud berperilaku menyimpang. D, saya orang yang berintegritas namun terkadang perilaku menyimpang jika ada kesempatan. Jawabannya adalah benar. Jawabannya adalah A ya. Jadi saat ini mungkin masih belum sepenuhnya berintegritas ya. Artinya di sini kita mengakui lah bahwasanya kita mungkin belum sepenuhnya berintegritas. Namun ada upaya nih. Akan selalu ya ada upaya untuk selalu berintegritas dalam setiap perilaku saya gitu, sehingganya kita melakukan kesadaran diri bahwa dalam diri kita tuh ada kelemahan-kelemahan kita yang berintegritas. Namun kelemahan itu kita upayakan, kita tutup dengan selalu berusaha untuk berperilaku yang berintegritas. Ini nilai paling tinggi A ya gitu. Kemudian tinggi kedua C, baru B, kemudian D ya. Oke, ke soal selanjutnya.
Apabila Anda berada pada kondisi dipaksa untuk menerima suap, apa yang Anda lakukan? A. Menerima dan segera melaporkannya pada pihak yang berwenang di dalam organisasi. B. Menerimanya dan memberikannya pada panti asuhan sebagai sumbangan. C. Menolak jika bentuk paksaannya tidak membahayakan keselamatan jiwa. Dan D. Terima saja dan menganggap tidak pernah terjadi apa-apa. Jawabannya adalah betul, yang C ya. Kita langsung menolak ya, kaitan dengan suap-suap ya. Jadi yang paling tinggi C, A, B, baru D. Oke, selanjutnya 18. Apa prinsip yang Anda punya dalam bekerja di jabatan ASN ini? A. Bekerja biasa saja karena gajinya juga tidak berubah. B. Saya akan menjadi pimpinan kantor suatu saat nanti. C. Saya hanya akan bekerja sesuai dengan standar saja. Atau D. Saya akan menjadi ASN yang profesional di bidang yang saya kerjakan. Jawabannya adalah betul. Jawabannya adalah yang D ya, profesionalitas ya. Jadi yang paling tinggi nilainya D, kemudian baru B, kemudian C, baru yang A. Oke, 19. Jika Anda diterima jadi ASN, berapa lama Anda akan berbakti di lembaga pemerintahan ini? A. Bila suatu saat saya mendapatkan pilihan yang lebih baik untuk hidup saya, mungkin saya akan meninggalkan pekerjaan ASN. B. Jika ada yang menawarkan pekerjaan yang gajinya lebih tinggi, saya akan langsung resign. C. Bekerja hingga masa pensiun walaupun saya punya pekerjaan sampingan yang juga menjanjikan. D. Jika ada program penambahan masa kerja sebelum pensiun, maka saya akan ikuti. Jawabannya adalah betul. Jawabannya adalah yang A ya, yang paling tinggi ya. Bila suatu saat saya mendapatkan pilihan yang lebih baik untuk hidup saya, mungkin saya akan meninggalkan pekerjaan ASN. Jadi yang paling tinggi A, kemudian C, D, baru yang B. Soal 20, apa visi dan tujuan Anda beberapa tahun ke depan? A. Menjadi ASN yang profesional dan ahli pada bidang yang saya kerjakan. B. Sudah resign dan bekerja pada perusahaan multinasional. C. Memiliki jabatan yang lebih tinggi dibanding teman seangkatan saya. Atau D. Menjadi kepala bidang di kantor saya. Jawabannya adalah betul. Kita masih bicara profesionalitas ya. Oke. Jawaban yang paling tinggi A, D, C, B. 21. Pada saat wawancara, seorang calon pegawai pemerintah ditanya tentang etika kerja yang seharusnya dimiliki seorang ASN. Jawaban yang tepat adalah A. Etika kerja tidak begitu penting dalam pelaksanaan tugas seorang ASN. B. Etika kerja merupakan hal yang penting dalam mendukung produktivitas kerja. C. Etika kerja hanya diperlukan saat ada aturan yang mengikat. Atau D. Etika kerja yang perlu dimiliki saat berhadapan dengan atasan. Jawabannya adalah Oke, jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Yang paling tinggi nilainya adalah yang B. Etika kerja merupakan hal yang penting dalam mendukung produktivitas kerja. Ya, nilai yang paling tinggi adalah B, baru D, C, kemudian A. Oke, soal 22. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk memberikan kontribusi berarti untuk negara ini? A. Setelah saya mengetahui proses bisnis bidang yang saya kerjakan. B. Jika saya naik jabatan, saya akan bekerja dengan lebih baik lagi. Atau C. Saya tidak dapat menjamin waktunya, namun saya akan selalu memberikan hal terbaik yang bisa saya lakukan. Atau D. Jika rekan kerja saya bekerja dengan baik, maka saya juga akan bekerja lebih baik. Jawabannya adalah betul. Jawabannya adalah yang C teman-teman ya. Saya tidak dapat menjamin waktunya kapan, namun yang akan saya lakukan itu memberi hal yang terbaik. Jadi selalu berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik. Itu yang paling penting, bukan masalah waktunya, tetapi bagaimana sikap kita ya. Oke, jawaban yang paling tinggi C, A, D, B. Selanjutnya 23. Setelah diterima menjadi ASN, apakah Anda masih siap belajar lagi? A. Saya akan mempelajari peraturan baru yang berlaku di instansi saya. B. Jika ada yang menawarkan beasiswa, saya akan belajar untuk mengikuti tesnya. C. Saya sudah mendapatkan gaji tetap dan jaminan hari tua. Bagi saya itu saja sudah cukup.
Atau D, prinsip saya tidak akan pernah berhenti belajar, mengembangkan diri dan menguasai hal baru. Oke, jawabannya teman-teman, yang paling tinggi nilainya adalah D ya. Jadi sini sudah jelas ya, kita sebagai seorang ASN itu kita harus belajar terus ya, jangan pernah berhenti belajar. Kemudian harus bisa mengembangkan diri ya, meningkatkan kapasitas diri kita. Kemudian tidak canggung ya, atau tidak dengan hal-hal yang baru gitu ya. Jadi sesuatu yang hal baru itu justru kita harus mengikuti atau update terus itu sebagai seorang ASN. Sehingganya jawaban nilai poin paling tinggi adalah yang D, kemudian A, B, baru C. Oke, selanjutnya 24. Sebutkan satu sifat utama yang Anda miliki. A, jujur, B, bertanggung jawab, C, disiplin, D, ramah. Jawabannya adalah betul, jawabannya itu adalah A dulu teman-teman. Jadi berintegritas dulu kita. Nah, ya kan? Setelah memiliki integritas, baru kita bertanggung jawab. Setelah bertanggung jawab, kita baru berdisiplin. Kemudian selanjutnya adalah ramah. Sehingga poin yang paling tinggi adalah yang A ya, jadi poin 4. Oke, kita ke soal selanjutnya. Menurut Anda, apakah Anda yakin bahwa Anda bersih dari kecurangan 100% selama ini? A, tidak, saya juga sering melakukan kecurangan jika rekan saya juga melakukannya. B, tentu saja, saya tidak pernah sekalipun melakukan kecurangan. C, saya pernah melakukan kecurangan, namun hal itu saya lakukan secara terpaksa dan berusaha tidak akan mengulanginya lagi. D, saya pernah melakukan kecurangan karena menurut saya kecurangan tersebut masih dalam kondisi wajar. Jawabannya adalah oke, jawabannya di sini adalah C ya, teman-teman ya. Yang paling tinggi. Ya kan? Jawabannya adalah C. Nah, jadi kita menyadari bahwa diri kita selama hidup, namanya manusia, pernah melakukan beberapa kesalahan. Tapi yang paling penting adalah berusaha tidak akan mengulanginya lagi. Nah, itu yang paling penting. Yang jawabannya C, D, A, baru yang B. Oke, ke soal selanjutnya. Apa yang Anda ketahui tentang lembaga yang Anda lamar? A, saya masih belum mencari tahunya. B, saya sudah mengetahui kode etik dan perilaku pada lembaga ini. C, saya kenal dengan beberapa pimpinan lembaga ini. Atau D, lembaga ini bekerja di bidang A, di mana salah satu posisi yang dibutuhkan sesuai dengan pengalaman dan kemampuan yang saya miliki. Jawabannya adalah betul, jawabannya adalah yang D ya. Nah, ya kan, karena kita dalam posisi akan melamar ya, sehingganya pengetahuan tentang lembaga itu tentunya adalah bidang apa yang akan dilamar, posisinya seperti apa, yang dibutuhkan bagaimana gitu kan. Nah, sehingganya poin yang paling tinggi adalah yang D, kemudian A, B, baru C. Oke, ke soal selanjutnya. Jika Anda diterima sebagai ASN, Anda akan bekerja keras atau bekerja cerdas? A, saya lebih terbiasa bekerja sesuai dengan standar. B, ada kalanya suatu pekerjaan hanya bisa dilakukan dengan bekerja keras atau bekerja cerdas. C, saya selalu terbiasa untuk bekerja keras dan cerdas. D, tergantung rekan kerja saya bekerja dengan cara seperti apa. Jawabannya adalah betul, jawabannya adalah C ya. Jadi terbiasa untuk bekerja keras dengan cerdas ya. Nilainya C, B, D, baru A. Oke, soal selanjutnya. Apa yang paling menarik dari pekerjaan yang Anda lamar ini? Pegawainya didukung untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. B, memberikan ruang bagi pengalaman saya untuk berkarya lebih besar. C, pekerjaannya hanya itu-itu saja namun gajinya tetap lancar. D, selama saya bersikap baik dan menyelesaikan pekerjaan, saya tidak perlu takut untuk dipecat. Jawabannya adalah betul, jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Jadi yang menarik itu adalah dari pekerjaan yang kita lamar ya, itu memberikan sebuah ruang untuk kita untuk berkarya lebih besar. Itu yang paling tinggi ya. Jadi B, A, D, dan C. Selanjutnya,
Apa yang dapat Anda berikan kepada kami yang tidak dapat diberikan oleh orang lain? Nah, misalnya kita ditanya seperti ini ya, jawabannya adalah A. Saya akan tetap bekerja walaupun gajinya kecil. B. Saya jujur dan dapat dipercaya. C. Saya disiplin dan bekerja keras. D. Saya tidak pernah melawan perintah atasan. Jawabannya adalah betul. Jawabannya adalah integritas ya, B. Ini dulu yang paling penting pokoknya ya, jujur dan dapat dipercaya, baru disiplin, baru ramah dan lain sebagainya. Sehingganya poin yang paling tinggi adalah yang B, kemudian C, D, baru A. Soal selanjutnya, saat diterima nanti, hal apa yang menjadi prioritas Anda? A. Menguasai dan menjadi ahli pada bidang yang saya kerjakan. B. Mulai merancang bisnis sampingan sesuai dengan modal dari gaji yang saya terima. C. Mengenal rekan-rekan kerja yang ada di kantor. D. Mempelajari budaya dan menjelajahi daerah penempatan saya. Jawabannya adalah yang A ya. Nilai paling tinggi adalah A. Menguasai dan menjadi ahli pada bidang yang saya kerjakan. Oke, yang paling tinggi poinnya A, kemudian disusul C, D, baru yang B jawabannya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk memberikan kontribusi berarti untuk negara ini? A. Setelah saya mengetahui proses bisnis bidang yang saya kerjakan. B. Jika saya naik jabatan, saya akan bekerja dengan lebih baik lagi. Atau C. Saya tidak dapat menjamin waktunya, namun saya akan selalu memberikan hal terbaik yang bisa saya lakukan. Atau D. Jika rekan kerja yang bekerja dengan baik, maka saya juga akan bekerja dengan baik atau lebih baik. Jawabannya adalah, nah ini sudah muncul tadi ya kayaknya soalnya ini ya. Oke, jawabannya adalah C ya. Nah, jadi bukan masalah waktunya, tetapi justru yang menjadi concern ya kita adalah bagaimana bisa memberikan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Sehingganya poin tertinggi adalah yang C, baru ke A, D, baru terakhir B. Berikutnya, setelah diterima menjadi ASN, apakah Anda masih siap belajar lagi? A. Saya akan mempelajari peraturan baru yang berlaku di instansi saya. B. Jika ada yang menawarkan beasiswa, saya akan belajar untuk mengikuti tesnya. C. Saya sudah mendapatkan gaji tetap dan jaminan hari tua. Bagi saya itu saja sudah cukup. Atau D. Prinsip saya tidak akan pernah berhenti belajar, mengembangkan diri, dan menguasai hal baru. Jawabannya adalah iya, betul, yang D ya teman-teman ya. Jadi prinsipnya tidak pernah berhenti untuk belajar, kemudian mengembangkan diri, kemudian menguasai hal-hal yang baru. Poin tinggi D, kemudian A, B, baru C ya. Soal selanjutnya, bila atasan Anda menginginkan loyalitas diprioritaskan, namun bertentangan dengan sikap profesionalisme, apa yang Anda lakukan? A. Mengerjakan apa yang dilakukan atasan karena saya takut dipindahkan di daerah terpencil. B. Mencoba untuk meyakinkan atasan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baik. C. Lakukan saja apa yang diminta atasan karena atasan adalah role model bawahannya. D. Jika hal yang diminta atasan tidak terlalu berdampak besar, lakukan saja permintaannya. Jawabannya adalah oke, B ya. Jadi kalau bertentangan dengan profesionalisme, nah kita bersikap untuk meyakinkan atasan ya. Jadi kita tetap bersikap baik ya dengan atasan, tidak bersikap kasar ya atau bersikap terlalu menentang langsung, tapi justru memberikan sebuah masukan-masukan bahwa hal tersebut mungkin kurang tepat ya atau kurang baik. Sehingga jawaban yang paling tinggi B. D, A, baru C. Selanjutnya, kesalahan terbesar apa yang pernah Anda lakukan? A. Saya belum kaya hingga saat ini. B. Saya pernah tidak membayar gorengan di sekolah. C. Saya tidak pernah melakukan kesalahan. Atau D. Saya tidak mempersiapkan lebih awal untuk menghadapi seleksi ini. Jawabannya adalah oke, yang D teman-teman ya. Nah, jadi yang seperti ini cari jawaban yang memang masih ada kaitannya ya, relevan dengan apa yang sedang kita lakukan. Jadi yang kita lakukan itu kan dalam rangka melamar ya, melamar sebuah pekerjaan. Nah, sehingganya jawabannya yang relevan itu ini, mempersiapkan diri lebih awal untuk menghadapi seleksi ini.
Jadi nilai paling tinggi D, B, A, baru C. Soal selanjutnya, bagaimana pendapat Anda mengenai kekayaan? A. Terkadang kekayaan akan memudahkan kita dalam melakukan sesuatu. B. Dengan kekayaan kita bisa melakukan segalanya yang kita inginkan, apapun itu. C. Kekayaan merupakan bentuk nyata dari hasil perjuangan dan sebagai sarana untuk berbagi dengan orang lain. Atau D. Kekayaan adalah tujuan akhir hidup dan harus menjadi fokus utama. Jawabannya adalah betul, jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Nilai paling tingginya ya. Kekayaan merupakan bentuk nyata dari hasil perjuangan dan sebagai sarana untuk berbagi dengan orang lain. Jadi nilai paling tinggi C, A, D, dan terakhir B. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan saat Anda merasa buntu dalam menghadapi suatu masalah? A. Istirahat sejenak dan menenangkan pikiran. B. Meminta masukan dari rekan kerja atau komunitas yang sebidang dengan saya. C. Melupakannya dan mengerjakan pekerjaan lainnya. Atau D. Membayar rekan kerja untuk menyelesaikannya. Jawabannya adalah oke, betul ya. Jawabannya yang paling tinggi nilainya adalah B. Meminta masukan dari rekan kerja atau komunitas yang sebidang dengan saya gitu ya. Jadi meminta bantuan terhadap rekan-rekan ya, masukan, kritik, saran ya. Tentunya yang dia tahu tentang masalah yang sedang kita hadapi, sehingga perlu yang sebidang ya. Oke, jawaban yang paling tinggi yang B ya. Kemudian A, D, C. Selanjutnya, apakah Anda bisa bekerja sama secara kelompok? A. Saya bisa karena dengan bekerja sama suatu hal bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat. B. Jika anggota kelompok bisa diajak kerja sama, maka saya akan menyesuaikan juga. C. Saya lebih suka mengerjakan sendiri dan menyuruh teman saya untuk bersantai saja. Atau D. Saya bisa bekerja sama jika teman sekelompok merupakan teman dekat saya. Jawabannya adalah oke, jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Saya bisa karena dengan bekerja sama, suatu hal bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat. Oke, yang poin tinggi A, kemudian B, D, terakhir adalah C. Selanjutnya, bagaimana Anda mendeskripsikan tentang arti kata kesuksesan ya? Nah, suruh mendeskripsikan kesuksesan. A. Sukses berarti dikenal masyarakat luas. B. Sukses harus menjadi kaya. C. Sukses berarti mendapatkan jabatan yang tinggi. Atau D. Sukses bisa membantu orang lain. Jawabannya adalah betul ya. Jadi kesuksesan itu merupakan sesuatu hal yang bisa membuat orang lain itu terbantu. Sehingga nilai yang tinggi adalah D, A, C, baru D. Oke. Soal selanjutnya, dalam satu minggu, hari apa yang Anda tidak sukai? A. Sabtu karena harus menemani istri belanja ke pasar. B. Minggu karena besoknya adalah hari yang berat untuk kembali bekerja. C. Saya menyukai setiap hari karena selalu memberikan saya kesempatan untuk mendapatkan atau melakukan hal yang baru. Atau D. Senin karena biasanya ada upacara atau rapat. Jawabannya adalah oke, jawabannya adalah C ya teman-teman ya. Jadi semua hari itu kita sukai dan setiap hari kita manfaatkan untuk mendapatkan sebuah kesempatan ya, atau mendapatkan hal-hal yang baru, sehingga itu bisa membuat pengetahuan baru atau bisa mengembangkan pribadi kita atau diri kita. Jadi yang paling tinggi adalah C, A, D, baru yang B. Oke, soal 40. Apakah Anda bersedia bekerja lembur kapan saja bila diperlukan? A. Saya mau jika lemburnya bersama teman-teman kerja. B. Tentu saja tidak, karena saya mungkin sudah membuat janji pada orang lain. C. Saya tidak mau jika lemburnya diumumkan secara mendadak. D. Saya siap untuk bekerja lembur jika memang hanya saya yang bisa mengerjakannya, karena sesuai dengan keahlian saya. Jawabannya adalah oke, benar ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang D, paling tinggi ya. Saya siap untuk bekerja lembur jika memang hanya saya yang bisa mengerjakannya karena sesuai dengan keahlian saya.
Jadi kalau misalnya bukan keahlian kita ya, kemudian memang yang lain juga bisa mengerjakan, tentunya itu bisa dilakukan oleh orang lain ya. Dan kalau kita bukan ahli, justru pekerjaan itu akan berantakan. Nah, keahlian itu perlu ya, sesuai dengan bidang kita. Hingga jawabannya yang paling tinggi adalah D, A, C, baru B. Selanjutnya, apa yang paling tidak menarik dari pekerjaan yang Anda lamar saat ini? A. Banyak pandangan negatif masyarakat terhadap layanan instansi ini. Namun saya ingin melihat apa yang sebenarnya menjadi penyebabnya. B. Sulit naik jabatan karena biasanya pimpinan instansi pasti yang sudah berumur. C. Harus menunggu masa kerja beberapa tahun untuk bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Atau D. Gajinya kecil dibanding teman-teman saya yang bekerja di perusahaan swasta. Jawabannya adalah yang A ya. Banyak pandangan negatif masyarakat terhadap layanan instansi ini, namun saya ingin melihat apa yang sebenarnya menjadi penyebabnya gitu ya. Jadi yang ditanyakan sesuatu yang negatif ya, kan tidak menarik dari pekerjaan yang Anda lamar, jadi sesuatu yang negatif ya, kurang pas. Sehingga di sini kita memposisikan diri untuk menjadi problem solve ya, atau mencari solusi, menjadi solusi ya, kehadiran kita menjadi solusi gitu. Sehingga jawaban yang paling tinggi adalah A, C, B, D ya. Selanjutnya, menurut Anda apa itu kegagalan? A. Suatu yang layak itu tak pernah tercapai tanpa risiko gagal. B. Gagal itu tidaklah sama dengan menjadi pecundang. C. Setiap kegagalan pasti disertai dengan peluang-peluang akan sesuatu yang lebih besar. Atau D. Kegagalan adalah hal yang wajar. Jawabannya adalah betul ya, jawabannya adalah C ya. Nah, kita selalu berpositif ya, walaupun dihadapkan dengan kondisi kegagalan ya. Jadi kita positif thinkingnya adalah setiap kegagalan itu pasti ada sebuah peluang-peluang, yang suatu peluang itu justru nanti akan menjadi keberhasilan yang besar gitu. Jadi kita selalu ditekankan untuk berprasangka baik ya, berpositif thinking. Nah, itu seorang ASN harus begitu. Biasanya nilai yang paling tinggi adalah yang C, A, D, baru B. Selanjutnya, apakah Anda pernah merasa gagal? A. Saya gagal setiap kali saya tidak menguasai hal yang saya kerjakan. B. Dalam ujian ini saya merasa akan gagal karena peserta lainnya terlihat hebat. C. Pernah, namun saya belajar dari kesalahan yang saya buat lalu mencobanya kembali. D. Saya merasa gagal setiap hari karena belum bisa mempunyai pekerjaan tetap. Jawabannya adalah oke, jawabannya adalah C ya. Tentu semua orang itu pernah mengalami yang namanya kegagalan. Namun bukan fokusnya pada kegagalan tersebut, namun bagaimana kita bisa memposisikan diri untuk belajar ya, mengambil hikmah dari setiap kesalahan atau kegagalan yang pernah kita alami atau pernah kita buat. Kemudian juga tidak takut untuk kita mencoba kembali gitu ya. Sehingga di sini ada semangat untuk selalu bangkit ya. Jadi yang paling tinggi nilainya adalah yang C, kemudian A, D, baru yang B. Selanjutnya, bagaimana Anda menghadapi kritik yang disampaikan kepada Anda? A. Tetap tenang dan segera melupakannya. B. Menanyakan solusi atas kritikannya. C. Mengkritiknya kembali dengan kesalahan yang pernah diperbuatnya. Atau D. Mencerna kritikan dengan baik. Jawabannya adalah betul ya, D ya. Jadi seorang ASN ya, atau pelayan publik, pelayan masyarakat, itu harus bisa menerima sebuah kritikan, saran ya dari luar ya, atau dari orang lain. Sehingga setiap kritikan itu harus kita cerna dengan baik. Apakah kritikannya memang betul untuk membangun, atau kritikannya hanya sekedar masukan dan lain sebagainya. Sehingga jawaban yang paling tinggi adalah yang D, kemudian B, A, C ya. Selanjutnya 45, dalam lingkungan kerja seperti apa Anda merasa nyaman? A. Memiliki banyak teman. B. Ada ruang untuk menyampaikan ide dan gagasan. C. Pekerjaan yang hanya sedikit. Atau D. Ruangan kerja yang bersih dan tenang. Jawabannya adalah betul ya, jawaban pentingnya adalah yang B ya teman-teman ya. Jadi ada ruang untuk menyampaikan ide dan
gagasan, sehingga kita terus berkembang ya, kapasitas diri kita terus berkembang. Sehingga jawaban yang paling tinggi adalah B, kemudian D, A, baru terakhir C. Selanjutnya, apakah Anda mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain? A, memaafkannya karena saya juga mungkin pernah mengecewakan orang lain. B, memaafkannya namun saya sulit melupakannya. C, saya tidak dendam namun tidak akan pernah mau berteman lagi dengannya. D, tentu tidak, saya akan mencari kesempatan untuk membalas dendam. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Tentu setiap orang memiliki sebuah kesalahan. Nah, itu yang perlu kita sadari, sehingga hal yang paling tepat adalah tentu memaafkannya, ya kan? Karena mungkin diri kita juga pernah berbuat kesalahan. Kalau misalnya kita tidak dimaafkan orang, kita pernah melakukan kesalahan, tentu itu menjadi sesuatu yang tidak baik untuk diri kita. Sehingga jawabannya adalah A ya, memaafkan karena saya juga mungkin pernah mengecewakan orang lain. Yang tinggi A, kemudian B, kemudian C, baru terakhir D. 47. Bagaimana cara Anda dalam menyelesaikan suatu pekerjaan? A, harus menyelesaikan suatu pekerjaan sampai tuntas baru bisa mengerjakan yang lainnya. B, menunggu sampai waktu deadline-nya sudah dekat. C, langsung menyelesaikan segera setelah ditugaskan supaya saya punya waktu untuk mengecek ulang hasil pekerjaan saya. Atau D, menyelesaikan pekerjaan dengan cepat tanpa memperhatikan kualitasnya. Jawabannya adalah jawabannya adalah C ya teman-teman ya. Jadi setiap ada pekerjaan ya untuk diselesaikan ya, itu kita harus cepat-cepat, tidak menunda-nunda ya pekerjaan tersebut ya. Sehingga kalau misalnya pekerjaan selesai sebelum deadline, itu kita bisa melakukan evaluasi atau cek ulang ya hasil pekerjaan itu. Apakah ada yang masih kurang tepat, apakah ada yang masih salah, sehingga masih ada waktu untuk memperbaikinya. Sehingga nilai yang paling tinggi adalah C, A, D, baru D. 48. Apabila Anda mendapat beban pekerjaan yang lebih banyak dibandingkan dengan rekan kerja Anda, apa yang akan Anda lakukan? A, meminta teman kerja untuk membantu saya mengerjakannya. B, menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sampai selesai. C, hanya mengerjakan sebagian saja dan mengabaikan yang lainnya. D, meminta kepada atasan untuk membagi pekerjaan secara adil. Jawabannya adalah jawabannya adalah B ya teman-teman ya. Menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sampai selesai gitu ya. Jadi poinnya adalah B, D, A, baru C. Oke, selanjutnya, apakah Anda bersedia mengikuti perkembangan teknologi untuk mendukung pekerjaan Anda nantinya? A, saya menunggu rekan kerja saya menguasainya terlebih dahulu, lalu saya akan minta diajarkan. B, tidak, saya akan berusaha menggunakan cara konvensional sebaik mungkin yang saya bisa. C, saya akan bersedia belajar walaupun akan butuh waktu lebih lama bagi saya untuk menguasainya. D, saya akan meminta untuk dipindahkan pada divisi yang tidak berhubungan langsung dengan teknologi. Jawabannya adalah betul ya. Jawabannya adalah C. Jadi seorang ASN itu tidak boleh dia menutup diri terhadap perubahan. Dia harus bisa mengikuti perubahan-perubahan itu ya, hal-hal yang baru. Sehingga bisa meningkatkan kualitas ya atau kapasitas diri terhadap hal-hal yang baru. Jadi tidak boleh menghindari. Jadi setiap ada perubahan kita harus mengikuti. Sehingga nilai yang paling tinggi adalah yang C, A, D, baru D. Oke teman-teman, soal yang terakhir ya, yang 50. Jika Anda ditugaskan untuk mengerjakan suatu pekerjaan rutin harian, apa tindakan yang akan Anda lakukan? A, saya akan mencari cara-cara efisien dan efektif supaya lebih mudah dan lebih cepat menyelesaikannya. B, dalam kurun waktu tertentu saya akan minta pada atasan untuk diberikan jenis pekerjaan yang lain. C, saya pasti bosan dan jenuh lalu mulai mencari pekerjaan di luar kantor. D, menyelesaikannya dari pagi sampai menunggu jam pulang kantor. Jawabannya adalah betul, jawabannya adalah A ya. Jadi kita harus dituntut untuk bisa mencari cara-cara efisien ya
lebih kreatif ya, supaya lebih mudah dan lebih cepat dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi tidak terpaku atau monoton pada satu cara gitu ya. Misalnya ada cara lain yang lebih efisien dan efektif, selama itu tidak bertentangan dan diperbolehkan, maka cara-cara tersebut boleh kita lakukan untuk tentunya bisa lebih mudah dan lebih cepat menyelesaikannya, sekaligus bisa berkualitas ya hasilnya. Jadi jawaban yang benar atau yang poin paling tinggi adalah A, B, D, kemudian terakhir adalah C. Oke teman-teman, demikianlah ya 50 contoh soal wawancara pada seleksi P3K ya. Jadi seleksi P3K itu nanti kompetensi wawancara soalnya hanya berjumlah 10 ya. Ini sudah kita tadi lihat contohnya ada 50 gitu kan. Jadi bentuk-bentuk soalnya kurang lebih seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti saat ujian kita sudah bisa menjawab ya, menjawab soal-soal yang memang keluar dalam ujian nanti, hanya 10 soal. Baiklah teman-teman, demikianlah soal-soal kompetensi wawancara ya yang baru saja kita lihat, dan mudah-mudahan itu bisa membantu kita untuk memudahkan saat ujian nanti. Oke, dan terakhir tentunya hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses, dan next, sampai jumpa di part selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.